The Flash, film terbaru DC yang menurut gue bagus, tapi gue nggak lega setelah nontonnya. Halo semuanya, gue Wahid Rizweno. Kali ini gue akan membahas film terbaru DC, yaitu The Flash in the Multiverse of Madness, dalam acara Kelar Nonton. Enggak sih, Multiverse of Madness bukan title aslinya, cuman gue tambahin buat ngetawain film Doctor Strange in the Multiverse of Sadness. Dan ya, spoiler alert. Film The Flash bercerita tentang bagaimana time paradox yang ditimbulkan akibat Barry melakukan time travel memindahkan sebuah kaleng tomat untuk merubah masa depan supaya ibunya tetap hidup. Karena perbuatannya itu, Barry membuat time paradox dan menciptakan 3 Flash, yaitu Flash muda, Flash masa kini, dan Flash tua. Gue menyukai film tentang time travel sehingga gue cukup excited dengan munculnya film The Flash ini. Lagi dan lagi, ada film tentang multiverse yang lebih madness daripada Doctor Strange yang melabeli filmnya Multiverse of Madness. Kembali ke pembahasan, dalam paradoks itu, di timeline Flash muda, terdapat ancaman dari General Zod yang mencari Superman di timeline tersebut. Karena Justice League belum tercipta atau mungkin tidak tercipta, Flash mencari Bruce Wayne dan bertemu dengannya tapi bukan Bruce yang dia kenal. Batman di timeline tersebut menampilkan Batman Michael Keaton yang lebih tua dan tanpa Alfred. Terdapat spekulasi yang mengatakan Keaton memerankan Thomas Wayne dan bukan Bruce Wayne karena mengacu pada komik tentang Flashpoint. Gue bukan orang yang berada di generasi Batman Michael Keaton dan gue belum membaca komik The Flash atau nonton movie Flashpoint. Jadi gue di tim yang netral aja. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Jika Keaton memerankan Thomas Wayne, seharusnya Flash muda memberitahukan kepada Flash masa kini bahwa Bruce sudah meninggal. Tapi di sini Flash muda membiarkan Flash masa kini memanggil Bruce. Ya, mungkin bisa saja alasan lain. Tapi jika berbicara dengan kemungkinan, maka tidak ada batasnya. Jika Keaton memerankan Thomas Wayne, jelas lebih masuk akal karena di sini Batman-nya lebih tua. Gua nggak tahu Batman mana yang Keaton perankan. Dari artikel yang gue baca, Keaton memerankan Bruce Wayne. Selain perbedaan Batman ini, di timeline Flash muda, Superman tidak mendarat di bumi. Yang mendarat di bumi justru sepupu Kal-El, yaitu Kara. Kara bernasib tragis karena menjadi bahan eksperimen pasukan Siberia. Hal yang gue suka dari karakter Supergirl adalah kostum dan aktingnya. Di sini diperlihatkan Supergirl seperti sedang frustasi karena disiksa manusia. Penggambarannya pun dibuat sedikit dark, meskipun Supergirl hanya muncul sebentar dalam film tersebut. Flash dan Batman lalu menyelamatkan Supergirl dan melawan General Zod. Dalam pertempuran itu, Flash menemui kegagalan dengan matinya Supergirl dan Batman. Lalu Flash melakukan time travel lagi untuk menyelamatkan Supergirl dan Batman. Sebanyak apapun Flash melakukan time travel, Supergirl dan Batman tidak bisa diselamatkan, atau bisa dibilang takdir tersebut memang harus terjadi. Flash masa kini lalu sadar bahwa tidak semua masalah ada solusinya. Flash muda tidak bisa menerima takdir tersebut dan terus melakukan time travel untuk menyelamatkan Supergirl dan Batman. Hingga pada akhirnya, Flash masa kini menghentikan Flash muda untuk melakukan time travel karena perbuatannya dapat merusak universe. Flash tua lalu muncul dan menyerang Flash masa kini. Dalam momen tersebut diperlihatkan Chrono Ball atau universe yang berbentuk bola yang menampilkan berbagai macam Superman, Batman, dan Flash dari masing-masing universe yang berbenturan. Flash tua hendak membunuh Flash masa kini, namun Flash muda menyelamatkannya sehingga menghapus eksistensi dari Flash tua. Flash masa kini mengembalikan kaleng tomat yang dia ambil dan meletakkannya di atas sehingga menyelamatkan ayahnya dari tuduhan membunuh ibunya. Akhirnya, ayah Barry memenangkan pengadilan, lalu menelpon Bruce, tapi bukan Bruce Ben Affleck yang dia temui. Hal yang paling mengecewakan dalam film ini adalah visualnya, di mana CGI-nya terlihat belum sempurna. Scene yang menurut gue kurang adalah pas pesawat General Zod mau mendarat. Itu pesawat kenapa nggak nyatu sama backgroundnya. Terus scene pertarungan Supergirl lawan tentara Siberia. Kenapa terbang ke sana dan kemarinya nggak smooth, meskipun ada smooth ya, tapi waktu mukul-mukulin itu kurang menurut gua. Dan terakhir, CGI-nya di Speed Force. Semua scene timeline-nya dibuat dengan CGI yang mentah. Bahkan cameo Superman dan Batman klasik juga menurut gua masih mentah. Harusnya bisa lebih bagus lagi kalau waktunya banyak. Nah, itu dia, Deadline. Gua suka dengan musik-musiknya meskipun gua nggak tahu banyak, tapi gua tahu itu ikonik untuk tiap karakter. Perpindahan musiknya pun bagus. Dan oh iya, jokesnya menurut gua dikit dan bagus, malah nggak ngerusak momen gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan film dari seorang pemula. Kalau ada salah dalam penyebutan karakter, sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video lainnya.
CGI bayi itu kurang banget sih. Efek larinya pun juga menurut gua bagusan Makari di MCU daripada Flash yang ini. Kenapa Barry nggak berpikir untuk melihat atau menghentikan pembunuhan ibunya?